Hello everyone, perkenalkan nama saya Kurniawati Duha, saya dari kelas 631B27. Baik, di sini saya akan menjawab tugas dari English 1 Basic pertemuan ke-13. Baik, yang menjadi tugasnya yang pertama, 1. What is simple present perfect tense? Explain clearly. Yang kedua, what is simple past tense? Explain briefly. Yang ketiga, what is the difference of perfect tense and simple past tense? Number 4. Tell about sequence, adverb, and procedure text clearly. Baik, yang pertama kita jawab soal yang pertama, what is simple present perfect tense? Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Tense ini biasanya digunakan untuk membicarakan mengenai pengalaman atau perubahan melibatkan suatu tempat. Rumus present perfect tense. Present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb has atau has dan past participle verb 3. Have digunakan untuk I, you, and plural subject seperti plural pronoun itu they and we. Plural noun boys, men. Compound subject dengan kata hubung and. You and I, Tom and Jack. Sedangkan has untuk singular subject seperti third person singular pronoun seperti he, she, it. Singular noun seperti Tom, man. Past participle dibentuk dengan menambahkan ed, en, d, t, n atau en. Pada base form berupa regular verb, pada base form berupa irregular verb, bentuk past participle tidak konsisten. Dikarenakan adanya perbedaan auxiliary verb dalam kalimat, rumus tense ini pun juga berbeda-beda. Selain untuk kalimat pernyataan positif dan juga rumus untuk kalimat negatif dan juga kalimat tanya. Contoh kalimat pernyataan positif. I, you, we, they, have, verb 3. Contoh, they have lived in Jakarta for a long time. Yang kedua, he, she, it, plus verb 3. He has learned English for 1 year. Kalimat pernyataan negatif. I, you, we, they, plus have, plus not, plus verb 3. They have not lived in Jakarta for a long time. Jadi di sini dia menggunakan kata not. He, she, it, plus has, plus not, plus verb 3. Contoh, he has not learned English for 1 year. Jadi di sini juga dia menggunakan tanda negatif. Jadi ini adalah kalimat pernyataan negatif. Kalimat tanya atau interrogatif. Have plus I, you, we, they, verb 3. Contoh, have they lived in Jakarta for a long time? Jadi di sini dia menggunakan kalimat tanya. Berikut adalah beberapa adverbs yang bisa digunakan untuk mengekspresikan present perfect tense. Itu seperti yet, already, just, ever, never. Dan ketika kita berbicara dengan tindakan-tindakan yang belum selesai atau sebuah situasi tertentu, maka kita bisa menggunakan verb and since. Waktu yang tepat untuk menggunakan present perfect tense, already, just, recently, atau lately, ever, yet. For plus keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang. Kalau since, keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kegiatan dimulai.
Contoh kalimat present perfect tense membicarakan pengalaman. I think have seen that movie before. Nomor 2, I have been to friends. Itu contoh selanjutnya membicarakan sebuah perubahan. You have grown since the last time I saw you. My English has really improved since I moved to Australia. Selanjutnya membicarakan pencapaian atau hasil. Man has walked on the moon. Our son has learned how to read. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 2. Ini pertanyaan nomor 2 itu, what is simple past tense? Explain briefly. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Rumus simple past tense. Untuk membentuk kalimat simple past tense, rumusnya sebagai berikut. Subject plus verb to plus object. Terdapat dua jenis kata kerja, yakni regular verb and irregular verb. Untuk irregular verb ditambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Sebagai contoh, stay. Jadi ditambahkan dengan ed, stayed, tinggal. Punch memukul. Play menjadi played, bermain. Untuk irregular verb termasuk di dalamnya to be. Untuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Sebagai contoh, awake, work, terbangun. Began, memulai. Drink menjadi drunk, minum. Namun ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Sebagai contoh, put menjadi put, itu meletakkan. Dia sama saja dengan kata kerja dasar. Set menjadi set, mengatur. Cut menjadi cut, memotong. Sekarang nomor 3, yaitu what is the difference of perfect tense and simple past tense. Itu perbedaan simple past tense dan present perfect tense. Yang pertama, masa lampau atau kini. Simple past tense menjelaskan sesuatu yang sudah lewat di masa lampau. Sementara itu, present perfect tense menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di masa sekarang. Yang kedua, time signal. Simple past tense membutuhkan penjelasan mengenai kapan terjadinya sesuatu. Misalnya, yesterday, 2 weeks ago, and sebagainya. Pola tenses. Karena emang kalimatnya berbeda, maka simple past dan present perfect juga mempunyai rumus yang berbeda. Rumus simple past tense, subject plus verb to plus object plus time signal plus order complements. Rumus present perfect tense, subject plus have has plus verb 3 plus object plus order complements. Penggunaan verb. Perbedaan simple past and present perfect selanjutnya adalah dari penggunaan verbnya. Simple past menggunakan past tense verb to, sedangkan present perfect menggunakan past participle verb 3. Yang kelima, tujuan kalimat. Simple past tense dipakai saat menjelaskan waktu itu penting. Misal, saat ada seseorang yang menanyakan kapan terjadinya sesuatu. Present perfect dipakai saat seseorang membutuhkan penegasan bahwa sesuatu sudah dilakukan. Sekarang tugas yang keempat, tugas yang terakhir, tell about sequence adverb and procedure textually. Oke, yang pertama sequence adverbs. Sequence adverbs digunakan untuk menjelaskan urutan-urutan dari sebuah proses atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Contoh langkah-langkah dalam membuat nasi goreng, sayur bayam, gorengan. Yang kedua, sequence adverb yaitu first pertama dan kemudian next berikutnya, after that setelah itu, finally akhirnya. Procedure text. Procedure text di sini ada 7 bagian. Yang pertama, first, crack the eggs into a small bowl and add a pinch of salt and pepper. Whisk until all well blended. Number 2, in a frying pan,
Add butter and let it melt. Nomor 3, pour the eggs and milk and for around 20 seconds. Do not stir it. Nomor 4, after that, fold the eggs to the center and stir with spatula. Nomor 5, repeat the previous step until all the eggs are mostly cooked. Nomor 6, remove eggs from it and continue to fold and stir the eggs for around a minute. Yang ketujuh, leave the eggs, put on serving plate, and your scrambled eggs are ready. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga ini bermanfaat. Jika banyak yang salah, mohon diperbaiki. Saya ucapkan banyak terima kasih.